Penahanan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan korupsi menambah panjang daftar pimpinan DPR RI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada 2 nama pimpinan DPR yang berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi. Pertama, ada Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setia Novanto yang ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi pengadaan IKTP pada 17 Juli 2017. Mantan Ketua Umum Golkar ini kemudian divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena dinilai terbukti menerima uang total 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Taufik Kurniawan yang jadi tersangka korupsi dana alokasi khusus APBNP 2016 untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga pada 30 Oktober 2019. Kemudian pada 15 Juli 2019, Taufik Kurniawan divonis hakim 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena terbukti menerima fee dengan total 4,85 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah Wakil Ketua DPR periode 2019-2021 Aziz Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Lampung Tengah dan kini ditahan KPK. Berapa banyak rakyat Indonesia yang merasakan kelaparan, haus, miskin, sedangkan para koruptor masih saja bergentayangan di gedung-gedung amanah rakyat, di meja mengkilat, mengendarai mobil mewah tanpa rasa malu. Kami akan terus bergerak, berontak, dan lawan para koruptor yang menjadi penyakit mental bangsa dan merusak sistem pembangunan negara. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak pada masyarakat dan juga merugikan negara.
Nah, kemudian contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus Jiwasraya, Asrabi, dan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kemudian mengutip dari indonesia.co.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga pokok dan juga mengganggunya penciptaan lapangan kerja. Lalu selanjutnya adalah mengenai apa saja faktor yang menyebabkan korupsi bisa terjadi dan bagaimana solusi untuk menanganinya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan korupsi bisa terjadi, yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini terdiri dari aspek individu dan juga aspek sosial. Nah, di dalam aspek individu, faktor yang menyebabkannya yaitu seperti sifat tamak atau rakus pada manusia, yang kemudian ada moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan untuk aspek sosialnya, kaum behavioris itu mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sikap baik seseorang yang sudah menjadi tabiat pribadinya. Kemudian, untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu seperti tidak mencukupi kebutuhan, yang ketiga ada aspek politis, seperti kurang adanya sifat atau sikap keteladanan pimpinan, kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah mengenai upaya atau tindakan solusi yang dapat dilakukan dalam menangani kasus korupsi. Nah, di sini menurut Bardan Nawawi Arif, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal, di mana hal ini menitikberatkan pada sifat represif, adanya penumpasan, penindasan, pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, seperti misalnya ketika si pelaku korupsi ini sudah tertangkap, maka selanjutnya akan ada tindakan pidana. Nah, yang kedua, adanya melalui jalur non penal, di mana diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana atau sarana non penal. Nah, upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan. Nah, sifat preventif memang bukanlah menjadi fokus kerja aparat penegak hukum, namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki deputi bidang pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan akal. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang licik dan culas, serta memiliki keberanian mental di atas rata-rata orang. Nah, dibutuhkan orang yang lebih cerdik dan bermental lebih berani untuk menangkap mereka. Mari kita pilih calon pejabat atau pimpinan yang bersih dari kejahatan korupsi. Ketika kita mau disuap dengan uang receh, berarti kita telah mengizinkan para calon pemimpin untuk mengeruk uang negara. Koruptor mungkin pintar secara akademis, namun sangat bodoh dari sisi religius. Mari kembali kepada ajaran masing-masing agar korupsi musnah dari bumi Indonesia.